Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita masuk hakim-hakim kita bagian yang ke-10. Tapi kalau Gideon bagian yang kedua ya. Kata kunci kitab hakim-hakim apa kata kuncinya? Kegagalan. Kegagalan manusia untuk taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Kita baca 2-3. Kegagalan manusia untuk taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Ayat kunci kitab Hakim-hakim. Hakim-hakim 17 ayat yang ke-6 sama persis Hakim-hakim pasal 21 ayat 25. 2-3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amin. Nah, kalau kita melihat bagannya ya, kegagalan di bawah teokrasi ada dibagi 3 bagian. Pekerjaan yang tidak selesai, pembebasan oleh hakim-hakim. Dan kita sudah sampai di pembebasan hakim-hakim di selatan, di utara dan sekarang di tengah. Di pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-10. Jadi kita sudah belajar hakim pertama Otniel, hakim kedua Ehud, hakim ketiga Samgar, hakim keempat Deborah, dan hakim kelima ini Gideon. Ya, agen 005 dan ini bagian yang kedua. Cerita tentang Gideon ada di dalam hakim-hakim pasal 6 sampai pasal 8. Di bagian yang pertama kita ingat ya, siklus yang selalu berulang di dalam kitab hakim-hakim. Yang pertama orang Israel itu berdosa. Pasal 6 ayat yang pertama kita baca 2-3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa itu? Menyembah berhala. Jadi mereka diberkati tapi tidak ingat Tuhan. Mereka diberkati melupakan Tuhan yang memberkati mereka dengan menyembah berhala itu. Itu sebabnya Tuhan membawa mereka ke dalam perbudakan. Ayo kita baca ayat 1b, 2-3. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Karena mereka berdosa, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam perbudakan. Nah, kali zamannya Gideon, zamannya orang Midian, dan puji Tuhan durasinya nggak panjang seperti 40 tahun yang lalu, tapi hanya 7 tahun, tapi 7 tahun itu luar biasa. Nah, dari dosa diperbudak, lalu mereka biasa seperti kita minta tolong sama Tuhan. 6b, baca 2-3. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, biasa ya seperti kita ya, kalau Tuhan kalau hidup enak, kalau hidup diberkati, kalau tidak ada masalah, main-main sama Tuhan, lupa sama Tuhan ya. Tapi kalau sudah mulai banyak masalah, lalu kita ingat berdoa sungguh-sungguh, cari Tuhan, melayani sungguh-sungguh, berseru sama Tuhan, seperti itu. Nah, sesudah itu Tuhan menyelamatkan dan ceritanya cukup panjang. Di pasal 6 ayat yang ke-7, ya minggu lalu kita sudah belajar sedikit itu, sampai pasal 8 ayat yang ke-27. Nah, minggu yang lalu kita sampai di slide-slide ini ya. Jadi tindakan Gideon, kenapa? Karena dia mengirim gandum. Mengirim gandumnya bukan di tempat biasa ya, threshing floor. Aduh, bahasa Indonesianya apa ya? Threshing floor lah, pokoknya seperti itu, nanti kita lihat. Nah, ini di pemerasan anggur, dia memeras di sini. Ini namanya threshing floor, tempat yang terbuka itu ya. Tempat yang terbuka pengiriman gandum seperti ini. Tapi balik lagi ya, kenapa dia mencerminkan ketakutannya, ketakutan orang Midian ya, yang ngerampok, yang mengadakan premanisme seperti itu. Atau yang kedua ya, kalau di tempat yang kecil berarti hasil panennya kecil, cuman segini saja, harusnya seluas ini, sebesar ini. Jadi pemerasan anggur itu rendah dan tersembunyi. Kalau pengirikan gandum di tempat ini tempatnya tinggi dan terbuka, butuh angin yang besar. Dan betapa sulitnya, nah ini
mengiri gandum di tempat yang sulit seperti itu. Nah ini ya, ini slide yang terakhir persis. Kita seperti Gideon berpikir dalam tekanan masalah berat, saya harus menyembunyikan masalah saya supaya saya nggak malu. Tapi Tuhan Yesus berkata enggak, lain. Nah bayangkan, jadi Gideon sedang takut-takutnya, bukan takut Tuhan ya, takut sama musuh, takut sama Midian, mengiri gandum di tempat tersembunyi karena kuatnya penindasan premanisme di Midian seperti itu. Ayo kita baca ayat selanjutnya, ayat ini hari ini. 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Coba resapi ayat ini kalau situasi kita seperti Gideon. Saya balik lagi ya. Kita sembunyi, kita takut ya, di tempat yang sempit, bukan di tempat terbuka, tapi di tempat pemerasan, dan kita bersembunyi seperti ini ya. Dalam himpitan musuh sudah 7 tahun menderita, lalu ada seseorang datang. Gideon tidak tahu itu Tuhan ya, tapi ayat Alkitab mengatakan siapa yang datang itu? Malaikat Tuhan. Siapa yang datang? Malaikat Tuhan. Nah malaikat Tuhan berkata sama dia, datang sama dia. Gideon nggak tahu itu malaikat ya, malaikatnya pasti ini Tuhan Yesus ya. Minggu lalu kita bahas, kalau istilah malaikat Tuhan seperti ini Tuhan Yesus dalam rupa manusia yang bisa terlihat tapi yang tidak menakutkan ya, hampir sama seperti kalau saya ketemu seseorang yang nggak dikenal. Nah itu yang dilihat oleh Gideon. Tapi yang menarik, Tuhan kasih dia kekuatan, Tuhan bicara sama dia, Tuhan menyertai engkau. Wow, pikirkan ya, 7 tahun dijajah premanisme, dan Tuhan berkata Tuhan menyertai engkau. Belum lagi yang kedua, dia dipanggil, yang kuning baca, pahlawan yang gagah berani. Wow. Nah saya ingatkan ya, kita sudah Nabi diutus, tapi yang dikenal kita tidak tahu, dan Gideon mulai dipanggil oleh Tuhan. Dan ucapan pembuka malaikat Tuhan, itu namanya saya katakan prainkarnasinya Tuhan Yesus. Kalau Yesus Kristus datang sebagai manusia di dunia itu kan 2000 tahun yang lalu di hari Natal. Nah itu inkarnasi dia ya. Tapi kalau sebelum Natal itu ada, dia datang sebagai malaikat Tuhan berkali-kali di Perjanjian Lama, disebutkan dalam Alkitab seperti itu, dan meneguhkan kehadiran Tuhan bersama dengan Gideon. Tuhan menyertai engkau. Wow. Lalu Gideon digambarkan seperti prajurit yang perkasa, Gibor, Hayil. Ini sama seperti Egi ya, El Gibor. Itu namanya memang seperti itu, dipanggil seperti itu ya. Yefta dipanggil sama, Boas juga dapat julukan yang sama seperti itu. Saudara, saya berkata, oke itu orang lain. Tapi saya mau bilang sama saudara, dalam catatan Alkitab, orang-orang biasa, siapa itu? Ya orang-orang suci di PL, para pahlawan iman, dan termasuk saya saudara. Kalau kita berjuang dalam iman kita, memandang kepada Yesus, kita disebut pahlawan iman itu. Wow, keren dah. Bayangkan, ya anggap aja kita seperti anak kecil ini gini ya, sok-sok gaya kita. Mungkin seperti ini terlalu ketinggian saudara ya. Lagian kita juga nggak bisa terbang ya. Masalahnya kan begitu ya. Oke, tunggu dulu. Ada tujuan Tuhan itu panggil Gideon pahlawan yang gagah berani. Saya melihat yang pertama itu mencerminkan potensi Gideon. Potensinya yang tidak terlihat. Dan itu yang mau diberdayakan sama Tuhan. Tangkap gini ya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, tangkap yang seperti ini. Bayangkan kalau kita sedang dalam tekanan yang cukup berat dan kita tidak berdaya, dan Tuhan datang dan bicara sama kita seperti ini. Saudara antara percaya dan tidak. Tapi kalau saudara percaya,
Walaupun saudara nggak percaya sekalipun, Tuhan sedang membangkitkan potensi saudara dan saya. Nah, yang kedua, memang membangkitkan semangatnya Gideon ya. Semangatnya sudah patah, sudah padam. Sekarang kita lihat ya, ayat berikut ini reaksi jawaban normalnya Gideon. Ayat yang ke-13, kita baca 2, 3. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ingat ya, balik lagi saya tata, dipanggil pahlawan yang gagah berani, jawabannya apa? Pesimis. Mana katanya Tuhan itu menyertai, mana katanya Tuhan itu dulu berkuasa. Persis kayak kita ya. Kalau kita sudah kepepet, lalu tidak ada pertolongan, tidak ada sesuatu yang terjadi, kita sama seperti Gideon ini. Respon awal Gideon jelas sekali ya, mengabaikan kata Tuhan menyertai engkau. Itu ayat yang pertama, ayat 12 yang kita baca tadi itu ya. Kenapa? Karena dia tidak merasa Tuhan itu menyertai. Karena 7 tahun mereka dijajah, dipremanisme, dibegal, dicuri, dirampok sama orang Midian. Dan Gideon mempertanyakan janji ilahi. Lihat 7 tahun kami seperti ini, nggak lama loh ya, ini nggak pendek loh ya. Tapi Gideon di satu sisi dia tepat dan sadar Tuhan sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan Midian. Poinnya di sini, Tuhan berarti sudah jelas ya. Kalau Tuhan yang menyerahkan, ini salah kami. Nah, jujur aja ini yang terjadi sama kita. Jadi kadang-kadang di masa kesesakan, di masa-masa sulit, kita lagi sakit, tidak sembuh-sembuh, tidak ada obatnya. Kalau kita lagi punya persoalan berat, kalau masalah rumah tangga kita nggak beres-beres, masalah urusan duit kita nggak selesai-selesai, kalau utangnya nggak beres-beres, kalau banyak persoalan semuanya nggak selesai-selesai, lama sekali. Sama seperti ini. Ya, kita merasa mana Tuhan di masa kesesakan. Ayat 14 dan 15 kita baca 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah ke orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil dari antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Coba perhatikan 14, ayat 14 dimulai dengan kata lalu berpalinglah apa? Tuhan. Nah, dari sini bisa paham ya, kenapa saya bilang ini Tuhan Yesus. Ini buktinya. Nampak malaikat Tuhan seperti manusia yang muncul ya, tapi Alkitab bilang itu Tuhan sendiri yang ngomong. Jadi pahami ya, kayak gini, saudara mesti ngerti ya. Kalau Allah yang maha itu, Yesus kan Allah ya, yang maha, dia datang dengan seluruh keberadaannya, manusia itu pasti mati. Makanya dia membatasi dirinya. Nah, waktu Yesus datang ke dalam dunia, sifat ilahinya itu dibatasi, nggak dipakai. Haknya sebagai Allah itu nggak dipakai. Makanya kadang-kadang dia dilecehkan, dihina, diam. Ya. Nah, sekarang itu tapi bukan berarti Tuhan Yesus itu bukan Allah. Nah, ini sama seperti ini ya. Ini malaikat yang seperti manusia diajak ngomong biasa.
Seperti orang asing ketemu, ada orang ketemu. Tapi Alkitab bilang ini Tuhan. Nah Tuhan sekarang memerintahkan Gideon, pergi kamu aku utus, kamu aku pakai untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Midian. Dan reaksinya bisa ditebak ya, responnya ditolak. Sebentar, aku ini orang Israel ya, 12 suku. Oke, Manasye lumayanlah kami cukup besar. Tapi dari seluruh orang Manasye, aku ini kaum yang paling kecil. Klanku ini, nama keluargaku ini yang paling kecil. Dan aku yang paling lemah. Istilahnya gini, percuma aku kalau maju gak ngaruh, gak ada artinya. Yang sama seperti kita ya, kalau sudah bertahun-tahun, ya ini sama seperti ini ya, 7 tahun dalam himpitan ketemu. Ya, ada yang berkata kemungkinan ini kerendahan hati, kesopanan gaya timur dekat kuno. Sama seperti kita kan orang timur ya. Aduh jangan saya yang lain. Nah itu kita itu. Persis seperti kita ya. Saya jadi mau tapi karena kesopanan harus diajak ngomong 2-3 kali. Ya jangan saya lah, jangan 2 kali ya, 3 kali. Memangnya adalah kita. Nah itu berarti mau ya kan. Itu kesopanan kita kan gitu. Itu kesopanan kita. Ya mesti diajak ngomong 2-3 kali dulu. Lain kalau sama orang barat enggak kalem ya sudah. Nah, itu. Atau yang kedua memang mencerminkan dia merasa enggak mampu. Nah kalau saudara merasa bagian yang nomor 2 ini, ada satu ayat yang bisa mendorong berikan kekuatan kepada kita. Yesaya 40 ayat 29. 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin. Kadang-kadang kalau sudah lelah itu, lelah badani, lelah hati, lelah semuanya itu, kita itu kadang-kadang gelem aku wis. Nah, ingat ya, kayak seperti semut ini bisa ngangkat beban yang berat. Tuhan ngasih kita kekuatan. Amin. Ayat 16 kita baca. Selanjutnya 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Wow, ini kepastian ya, Tuhan menegaskan berkali-kali ngomong sama Gideon. Aku menyertai engkau. Nah ingat ya, ini penerapan buat kita itu. Kalau Allah meyakinkan kita, Dia bersama kita, betapa mudahnya mencapai kemenangan besar atas musuh-musuh yang banyak. Amin. Ya, musuh kita banyak itu apa sekarang? Banyak sekali ya. Sekarang ini nilai uang itu tidak ada artinya. Betul enggak? Mungkin UMR naik sedikit ya, tidak terlalu banyak. Mungkin gaji tetap, tapi yang naik itu nilai-nilai barang itu. Bersama Tuhan kita pasti dapat melakukannya. Tidak sulit meyakinkan dan membangkitkan iman orang, tapi sulit ya, seperti Gideon ini ya, sudah berputus asa, tapi Tuhan itu sabar sekali. Kalau saya jadi Tuhan, ya sudah kagelem ya wes tak tinggal, saya cari yang lain, pasti modelnya kayak gitu ya. Ayat 17, 18, 2, 3. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikan kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkan di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya di bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambil daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah itu ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya,
dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ingat ya, Gideon mulai sedikit imannya mulai bangkit, lalu dia minta tanda. Apakah Gideon tahu dia bicara dengan Allah? Saya rasa tidak. Ya, tapi saya mau bicara di sini. Oke, dia mungkin anggap itu nabi ya, yang diutus Tuhan ya. Apa tandanya? Kasih aku tanda. Kasih aku tanda. Kalau aku betul-betul diutus sama Tuhan. Nah, maka saya katakan sama saudara ya. Apakah dia tahu dia bicara sama Allah? Enggak. Kemungkinan besar tidak. Ketidakpastian Gideon tentang identitas tamu yang supernatural ini mendorong seperti biasa ya. Orang Israel itu diajar dalam Taurat Musa, kalau ada orang asing masih dijamu. Itu ciri khasnya seperti itu. Nah kebetulan nih pembacaan Alkitab sudah sampai kitab Bilangan pasal 27 tadi malam. Ayat-ayat Alkitab itu menarik ya. Nah, seperti gini ya. Kalau kamu punya ladang, lagi nyabit, lalu pulang, lalu lupa satu berkas, tidak boleh diambil. Itu untuk orang asing. Bagiannya orang asing. Kalau engkau menyabit atau manen lalu ada yang ketinggalan, jangan diambil. Nah itu namanya keramah tamahan. Kalau ada orang lewat selalu ditawarin, silahkan masuk, saya kasih minum, saya kasih istirahat boleh di tempat saya seperti itu. Itu keramah tamahan, ya harus dipahami itu. Nah dia bawa persembahan. Saya menarik, saya lihat bahasa Ibrani-nya pakai kata minka. Minka itu bisa berarti ya. Yang pinka itu bisa berarti persembahan sukarela yang dibawa ke dalam mezbah. Tapi ingat ya, dia kasih sama orang. Ini bedanya ya. Dan Tuhan yang bilang taruh itu di atas batu. Nah, batu itu seperti mezbah. Berarti dari sini saya bisa paham. Oh berarti minka yang dia maksudkan itu ngasih hadiah pada orang yang dianggap penting. Atau pada orang yang dianggap dihormati. Itu raja, entah atasan, entah orang tertentu. Dari sini saya bisa paham. Oh berarti dia tidak persembahkan itu di atas mezbah batu, dia seperti itu, tapi dia menawarkan keramah tamahan seperti ini. Nah berarti saya sedikit memikirkan, oke, berarti Gideon agak kecukupan ya. Orang itu pada masa itu semua orang lagi jatuh miskin, tapi Gideon bisa ngasih motong satu anak kambing loh ya. Waduh berapa juta ya? Anggap aja 2 juta lah anak kambing ya. 1,5 juta lah yang gemuk itu seperti 2 juta. Nah, lalu 1 eva tepung lalu dimasak. Ini masa sulit ini. 7 tahun susah mereka. Nah saya membayangkan lalu dia, aduh enak ini gambar ya. Kambingnya seperti itu dimasak, diambil, lalu kuahnya ditaruh sendiri dan itu namanya matsa, roti tidak beragi. Itu yang ditawarkan dikasih. Nah ya, tapi mesti disadari. Gideon juga bukan dikasih semua. Tamu itu dihormati, makan dulu. Setelah makan, sisanya saya bawa pulang. Itu seperti itu namanya keramah tamahan itu seperti itu. Tapi malaikat Tuhan menyentuh, taruh di atas batu, taruh di tongkatnya, boom, terbakar. Jadi keluarga Gideon gak dapat sisanya. Nah pertanyaannya, Tuhan jahat enggak? Karena dia minta tanda. Kan Gideon minta tanda. Ya sudah, dikasih tanda. Makanya menghilang. Makanya ini penting buat kita. Hati-hati dengan perkataan kita di hadapan Tuhan. Paham? Apa itu? Janji kita sama Tuhan. Ya, aku pasti setia, aku pasti gini, pasti gitu. Wah itu bahaya itu saudara ya. Ayo kita baca selanjutnya. 2, 3. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhan Allahku, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka.
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Nah ini makanya saya katakan tadi itu, ini bukti Gideon tidak paham, dia bicara langsung sama Allah. Nah makanya Gideon seperti kalau kita bahasa kita ya, mate aku, mate yo. Nah itu orang Surabaya saudara ya. Kalau Gideon orang Surabaya pasti dia berkata seperti itu. Karena dia tidak sadar. Nah ingat harus beli mic-nya ini saudara ya. Jadi kekhawatiran Gideon ini mencerminkan, lihat ya, dia ngerti firman Tuhan. Lihat ya, di Keluaran 33 ayat yang ke-20. Jadi ketika Tuhan bicara sama Musa, Musa kepingin lihat Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu kalau tidak bisa lihat aku Musa. Baca 2, 3. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Makanya Gideon, saya mulai mikir, oh lumayan berarti ya. Si Gideon ini dia ngerti firman Tuhan. Paling dia tahu cerita tentang kitab Keluaran ini. Ketika Tuhan bilang sama Musa, Musa kamu tidak bisa lihat aku. Itu sebabnya Tuhan berkata sama Musa, Musa kamu sembunyi di balik ceruk batu ini. Nanti aku tutupi engkau, nanti aku lewat. Lalu kamu bisa lihat kemuliaanku dari belakang. Oke, jadi sekarang ini Tuhan meyakinkan Gideon, kamu tidak mati. Itu sebabnya responnya bagus. Dan dari sinilah titik imannya Gideon itu, dia mulai percaya. Jadi dia bangun mezbah, nah ini yang terkenal kita bilang, Yehova Shalom. Tuhan itu damaiku, Tuhan itu keselamatanku. Nah seperti itu. Nah inilah kalau saya tanya pertobatannya Gideon dari mana di titik ini. Dia mulai percaya sama Tuhan. Ayat selanjutnya 2, 3. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu. Ya ini lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Nah karena sudah percaya, nah, Tuhan mau dia menghancurkan mezbah Baal. Jadi ini ujian, namanya ujian ketaatan. Gideon pasti akan membebaskan orang Israel dari Midian. Pasti menang terhadap musuh mereka melalui peperangan, kemenangan militer. Tapi Tuhan mau bukan menang, akarnya dimulai. Gini teman-teman, pahami ya. Kalau kita mau menghadapi kemenangan yang besar, amin, kepingin kemenangan besar, Tuhan bilang beresin dulu semuanya. Beresin, kau harus punya pemberesan dulu sama Tuhan. Nah makanya ini yang Tuhan mau. Ada 2 tahap. Yang pertama, runtuhkan, hancurkan mezbah Baal milik ayahnya. Kalau ada tiang, berarti tiang Aserah itu namanya. Nah, kelihatan ya. Jadi seperti tiang yang diukir. Nah, seperti ini persis kayak gini. Jadi saya jadi ingat ya. Kami lagi bikin bikin suatu penelitian di daerah NTT sana persis ya, orang di sana bawa batang kayu yang punya tiga cabang. Bu Catur pasti tahu ya. Nah itu sama persis dibawa ke rumah, hampir sama seperti ini, modelnya seperti itu. Yang kedua, Gideon suruh bangun mezbah. Loh bukannya sudah bikin mezbah? Nah ingat ya, sapinya umur 7 tahun. Enak lain ya. Biasanya Tuhan kan minta yang beda. Nah ini, kenapa sapi itu untuk Asyera? Korban untuk Baal. Berarti ini betul-betul kamu harus berubah hidupmu. Kamu mulai sekarang mulai percaya Tuhan,
mulai dari diri kamu, mulai dari keluargamu, kamu harus bikin perubahan, bikin pemberesan dulu. Semuanya diselesaikan dulu sama Tuhan. Ayat 27, 2, 3. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Jadi dari sini Gideon membuktikan ketaatannya ya. Dari sini kita paham ya. Iman kita ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita pasti paham itu ya. Nah, faktanya Gideon dibantu oleh 10 pegawainya. Dia bongkar mezbah Baal itu. Ya, ada yang berkata dia takut. Tapi saya katakan bukan takut ya. Karena mezbah itu besar dan dia kalau serang diri tidak bisa. Makanya dia dibantu oleh 10 hambanya ya. Tapi di satu sisi malam hari pelaksanaannya berarti dia punya hikmat. Agak beda ya sama zaman dulu itu kalau sudah matahari terbenam, orang sudah berhenti beristirahat, semuanya di rumah, tidak keluar. Lain kan sama kita kan, kita sekarang punya listrik. Malam hari tambah makin rame saudara ya. Apalagi itu warkop itu tambah jam 12 tambah rame itu. Beda sama sekarang, zaman dulu ya. Begitu sudah maghrib, semua orang dari pagi sampai sore kerja keras di ladang. Nah, makanya dia punya hikmat. Penyembah berhala tidak mungkin menentang dia pada malam itu. Ini menolong kita ya. Amsal 2 ayat yang ke-6. 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oke, besoknya 2, 3. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikannya itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal ini? Setelah diperiksa dan ditanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu kepada keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mezbah itu dirobohkan orang, dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbah itu. Nah, jadi kita lihat ya, masyarakat bereaksi keras. Ingat ya, siklus yang pertama orang Israel berdosa. Jadi mereka sudah 7 tahun menyembah berhala. Nah sekarang lihat tempat berhala itu kena vandalisme, dimusnahkan. Investigasi gampang kan? Pegawai kan masih belum percaya. Pak, saya disuruh Gideon tadi malam, jelas ketemu. Aktornya langsung ketemu, Gideon. Jadi masa mau menghukum papanya Gideon namanya Yoas, namanya kan Gideon bin Yoas. Bin itu anak, Gideon anak Yoas, berarti papanya Yoas. Bapaknya meredakan dengan nasihat yang bijak. Kalau Baal itu ilahi, kalau Baal itu Allah, kalau Baal itu dewa, pasti punya hak membela dirinya. Nah ini kenapa orang Kristen itu beda sekali. Ya, Allah itu nggak perlu dibela. Kenapa? Keluaran 14 ayat 14, baca 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu bedanya orang Kristen. Ya, kita tidak bela Allah kita, tapi Allah dia akan berperang ganti kita. Itu bedanya seperti di situ. Nah, perbuatan iman Gideon itu berikan inspirasi yang pertama papanya. Dan dari sini saya melihat papanya tidak marah tapi sadar dan bertobat. Mungkin Gideon cerita. Atau
mengamat-amati saya nggak bisa paham seperti itu. Terinspirasi luar biasa dan sekarang masyarakat diubahkan. Gideon dikasih nama Yerubbaal, biarlah Baal yang berjuang. Wah ini ingat ya, di satu sisi dikasih nama Yerubbaal itu lecehan itu. Jadi Yerubbaal itu kayak bahasa melecehkan ya. Biarlah Baal membela dia. Yerubbaal. Nah itu, jadi masih dipahami ya. Loh, saya sedikit dulu berpikir seperti ini. Kok enak ya Gideon kok dikasih nama Baal ya. Nah, itu sebetulnya pelecehkan ya. Di satu sisi ini penghormatan untuk Gideon. Gideon yang jadi saksi inspirasi bagi Israel bahwa Baal sudah tidak mampu menolong kita. Dan mereka mulai kembali kepada sabar ya. Oke, tinggal dikit. Kita baca penerapan bagi kita Roma 10 ayat yang ke-8. 2, 3. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, Roma 10 ayat ke-8 ini ulangan, kutipan dari ulangan pasal 30 ayat 14. Baca, 2, 3. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara masih belum ngeh dari tadi ya. Ya, kenapa ini penerapan yang terakhir? Sebetulnya saya mau bicara yang bagian yang di sini loh. Nah, sabar ya. Nah, tahu enggak, hati-hati dengan perkataan kita. Kita punya pepatah yang kita panggil selalu berkata perkataan iman. Pernah dengar? Apa itu perkataan iman? Hati-hati loh ya, ngomong itu mesti hati-hati. Nah itu sama seperti ini. Nah sama seperti hari ini ya. Kalau bilang disebut perkataan iman, ayatnya yang diambil di, oh sorry, balik ayat yang tadi itu, Roma 10 ayat yang ke-18. Ya, kita tahu bahwa segala yang kita katakan iman di hati kita itu pengakuan dalam mulut kita, tidak bisa dipisahkan. Mengingatkan bahwa iman itu muncul dari hati kita dan timbul dalam perkataan kita. Dan makanya mesti hati-hati dengan perkataan kita. Ada seorang yang namanya Kondraty Ryleyev. Kondraty Ryleyev ini orang Rusia yang hidup pada zaman Rusia masih ada kaisar ya, Tsar Rusia, Nicholas pertama. Ini kejadiannya Desember tahun 1825. Kondraty ini dia dihukum karena dia memberontak, tapi pemberontakannya gagal dan dia dihukum oleh Tsar Rusia Nicholas pertama itu. Hukumannya karena pemberontakan mesti dihukum mati. Jadi tiang gantungan disiapkan, tali gantungan sudah disiapkan. Sang pemberontak ini dia ditaruh dan siap-siap kebiasaannya kepalanya dibungkus ya kain supaya tidak kelihatan. Lalu begitu dia digantung, penahannya dijatuhkan, dia jatuh blok, biasanya kan mati kan. Nah masalahnya talinya putus, bluk. Nah biasanya kalau kasus-kasus seperti ini, kerajaan akan memikirkan entahkah surga tidak berkenan, entahkah ini suatu pertanda bahwa orang ini pasti diampuni, tidak jadi mati. Tapi masalahnya sang pemberontak ini, Kondraty ini, begitu dia jatuh, dia langsung ngomong begini, ya gini nih orang Rusia, ya gini nih orang Rusia, tidak bisa melakukan semuanya dengan betul. Bikin tali aja nggak bisa. Nah itu yang dilaporkan kepada kaisar. Sebetulnya kaisar berkata harusnya dia diampuni. Tapi karena dia menghina kita tidak bisa bikin tali.
ya sudah bikin tali lagi supaya dia dihukum. Nah kadang-kadang kalau kita jeplak ngomongan kita ya, ingat kalau kita jeplak ngomong seperti itu, kadang-kadang jangan lupa Tuhan itu dengar omongan kita. Hati-hati dengan perkataan kita.